Menjadi pribadi yang disukai banyak orang bukan berarti merubah kamu menjadi orang lain, melainkan membawa semua good vibes dan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai ya, gengs. Halo Goodness Hunter, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, DW Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Apakah kamu lagi ada di salah satu kondisi ini? Susah punya teman atau cuma punya sedikit teman? Sering punya konflik sama orang lain? Susah mendapatkan hubungan yang akrab dan hangat sama orang lain? Sebagai makhluk sosial yang butuh keberadaan orang lain dalam hidup kita, pastinya nggak enak banget kalau kita mengalami salah satu kondisi tadi. Apalagi kalau kamu mengalami semuanya. Duh. Jika kamu mengalami kondisi tadi dalam waktu lama, mungkin kamu pernah merasa heran saat ngelihat orang yang berkebalikan sama kamu. Karena nyatanya ada juga orang-orang yang punya banyak temen dan kayaknya semua orang gampang banget suka sama dia. Jadi mikir, apa sih rahasianya? Nah, jadi pribadi yang disukai banyak orang ternyata ada resepnya loh. Karena pada dasarnya orang yang disukai banyak orang itu adalah mereka yang selalu menerapkan hal positif dalam diri mereka. Jadi gak menutup kemungkinan kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Gak gampang memang dan butuh konsistensi. Tapi gengs, menjadi pribadi yang disukai banyak orang bukan berarti kamu mesti berubah jadi orang lain, melainkan merupakan upaya memperbaiki diri. Dan pastinya hal ini bukan cuma bakal bikin orang lain suka sama kamu, tapi bisa ngebawa hidup kamu ke arah yang lebih baik. Jadi, yakin masih gak mau? Sepuluh cara menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Manusia itu makhluk dinamis. Setiap harinya kamu bisa berusaha memperbaiki diri. Nah, ini dia 10 cara menjadi pribadi yang disukai banyak orang yang bisa merubah hidup kamu. Memiliki good attitude. Apa yang bakal kamu rasain kalau ketemu sama orang-orang dengan bad attitude? Rasanya pasti nggak mau deket-deket ya kan? Nah, coba lihat diri kamu. Apakah kamu masih punya perangai buruk? Arogan, sombong, kasar, nggak sopan? Kalau kamu masih punya sifat ini, kamu harus berusaha buat memperbaikinya. Nggak gampang memang, tapi kalau kamu punya niat yang kuat buat memperbaiki diri, kamu pasti bisa. Kelola ego dan emosi dengan baik. Coba cek, apakah selama ini ego, emosi, dan hasrat pribadi selalu kamu dahulukan ketika sedang bersosialisasi? Kalau kamu masih egois dan mengedepankan emosi, jangan heran kalau kamu bakal sering dijauhi orang lain. Untuk itu, kamu harus bisa mengatur kapan ego dan emosi boleh dimunculkan dan kapan harus ditahan. Nah, kalau kamu udah mampu menata diri sendiri, kamu bakal punya pondasi kuat untuk menjadi sosok yang disukai banyak orang. Bersikap ramah. Melempar senyum yang ramah saat menyapa orang lain adalah cara paling gampang untuk menjadi pribadi yang disukai. Jangankan orang lain, kamu saja kalau ketemu orang yang ramah, bakal betah berlama-lama sama dia walau baru kenal, ya kan? Tapi ingat, senyum yang tulus dan jangan gimmick ya. Dan pastinya ini butuh latihan. Selalu menggunakan 3 kata ajaib. Apa sih yang dimaksud kata ajaib? Bukan mantra pengabul keinginan ya, melainkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Walau 3 kata ini umum banget, tapi sayangnya nggak dipakai semua orang dalam berelasi. Dan bahkan kayak berat banget buat ngucapin 3 kata ini.
Kalau kamu pengen disukai banyak orang, yuk belajar membiasakan memakai 3 kata ini. Jangan cuma pas lagi ngechat aja, tapi juga secara langsung. Berdamai dengan diri sendiri. Saat kamu belum move on dan belum berdamai dengan diri sendiri, pastinya aura yang kamu pancarkan juga gelap dan penuh kesedihan. Nah, kalau kamu pengen bangkit, saatnya menata hati dan mulai move on. Saatnya kamu menjalin relasi yang baik sama orang-orang yang ada di masa sekarang, daripada terus menangisi orang di masa lalu yang nyatanya mereka udah pergi dan jadi bagian sejarah dari hidup kamu. Menjadi orang yang peka dan berempati. Ketika kamu bisa lebih peka dan berempati sama orang lain, bukan cuma disukai saja, tapi kamu juga bakal meraih respek dari orang lain. Bahkan, banyak orang yang pengen menjalin hubungan dekat sama kamu. Karena pastinya setiap orang suka diperhatiin dan dimengerti perasaannya. Bener gak? Menjadi pendengar yang baik. Teman atau sahabat adalah tempat untuk menumpahkan isi hati. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang mudah disukai, kamu bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik bagi sahabat atau teman kamu. Relakan diri untuk menjadi tempat sampah atas kegalauan hati orang-orang terdekatmu. Tapi ingat, simpan semua cerita yang kamu dengar rapat-rapat. Jadikan cerita itu sebagai rahasia di antara kalian berdua. Dan jangan terlintas sedikit pun untuk berkhianat. Memberi pujian dengan tulus. Saat kita dipuji sama orang lain, bikin hati berbunga-bunga, ya enggak sih? Apalagi kalau yang muji adalah crush kamu. Tapi nyatanya enggak mudah buat semua orang untuk memuji orang lain. Padahal ini adalah salah satu cara buat disukai banyak orang. Tapi ingat, kamu harus belajar memuji dengan tulus dan jujur. Jangan terkesan palsu, karena malah bisa bikin orang lain menjauh dari kamu. Kurangi komplain dan mengeluh. Saat ada unek-unek yang mengganjal, emang enaknya dikeluarin biar lega. Tapi hati-hati gengs, jangan sampai kamu termasuk yang dikit-dikit ngeluh, apalagi suka komplain ke orang di sekitar kamu. Karena hal ini bakal bikin orang lain gak betah sama kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus pilah-pilah. Gak semua hal harus kamu keluhin dan gak semua trouble harus kamu jadikan komplain. Apalagi untuk hal-hal sepele. Lebih baik jangan ya gengs. Tulus. Jadi yang terakhir di poin, tapi justru yang paling penting adalah kamu harus menjadi pribadi yang tulus. Karena 9 poin tadi nggak akan berarti kalau kamu nggak punya kunci dalam berelasi, yaitu ketulusan. Saat kamu tulus dalam menjalin hubungan, feel-nya akan sampai dan bakal bikin orang lain auto nyaman sama kamu. Jadi tanya ke diri kamu, apakah kamu udah tulus atau punya kepentingan tertentu saat menjalin hubungan sama orang lain, alias ada maunya? Gak kalah penting buat kamu tahu, pribadi yang baik akan selalu mendekatkan diri dengan kebaikan. Dan sebenarnya gak ada ruginya berbuat baik, karena setiap kebaikan yang dilakukan pasti akan kembali sebagai kebaikan yang berlipat ganda kepada kamu. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewi Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Sampai jumpa.